Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui terselubung di dalam kemanusiaan. Firman Tuhan memberi semangat dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Awak pesawat ruang angkasa Apollo, James Irwin, mendapati dirinya sendiri terkagum-kagum dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika ia berjalan di bulan. Sekitar setahun setelah misi bulannya itu, ia pensiun dari Angkatan Udara, mendirikan Christian High Flight Foundation antar denominasi, satu organisasi yang didedikasikan untuk menyebarkan kabar baik bahwa Allah berjalan di bumi itu lebih penting daripada manusia berjalan di bulan. Kapten Irwin benar, kabar tersebar dalam sejarah adalah Yesus Kristus yang menjadi seorang manusia, tinggal di dalam tubuh manusia, mati demi kita, dan bangkit dari kematian. Karena Yesus telah menjadi salah satu dari kita, maka ia memahami kita. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak pernah putus. Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa dalam Ibrani 4 ayat 15. Saya bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Yesus benar-benar memahami bagaimana perasaan seorang wanita ketika suaminya berhubungan gelap dengan wanita lain? Karena Yesus tidak pernah menikah. Bagaimana mungkin ia bisa memahami perceraian? Apakah Yesus benar-benar memahami kecanduan seorang pecandu obat-obatan? Dapatkah Yesus benar-benar merasakan perasaan pasangan muda yang baru kehilangan seorang bayi dalam persalinan? Pemikiran-pemikiran ini memenuhi pikiran saya sampai saya menemukan prinsip kekal ini. Adalah mungkin mengalami emosi yang sama tanpa menjalani pengalaman yang sama sekali sama. Yesus memahami penolakan dan pengkhianatan karena ia ditolak oleh muridnya Yudas. Yesus memahami rasa sakit fisik karena ia menderita amat sangat disalib. Yesus memahami kecanduan yang paling dalam karena ia berpuasa selama 40 hari di padang belantara. Kita tidak bisa mengalami dahaga fisik yang lebih besar daripada yang Yesus alami di padang belantara. Tidak ada rasa sakit emosional yang lebih besar daripada yang dialami Yesus. Dalam setiap bidang kehidupan, secara fisik, mental, emosi, atau rohani, setan melancarkan serangan yang paling sengit atas Yesus. Setan menggoda Yesus dalam setiap bidang yang kita jalani dengan sangat licik. Setan tidak perlu menggunakan semua kekuatannya kepada kita. Namun ia memang menggunakan semua kekuatannya melawan Yesus. Tidak ada bidang di mana kita bisa dicobai yang Yesus tidak pahami. Bawalah pencobaan Anda kepada Kristus. Datanglah kepadanya dengan segala pergumulan dan perjuangan rohani Anda. Ia akan membebaskan. Anda bisa pastikan itu. Dengan terselubung dalam kemanusiaan, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.